Seribu pengganti bagiku tiada berarti. Seluas benua kasihku kepadanya. Kadang-kadang terbayang dia mendekat, kadang-kadang berlari menjauh. Cemaskan jadi satu lukisan. Aku takut kehilangan karena diana tempat labuhan. Walau seribu pengganti bagiku tiada berarti. Seluas benua kasihku kepadanya. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh dentaya. Ye, dan baji. Bari basakmi. Bari basuk sendi. Ketemu kita lagi di Kabar Pagi obrolan santai. Tapi sekarang ini bukan di dalam studio. Di mana gini? Ada Kak di hati. Di RPM. Warkop RPM. Apa kan warkop RPM ini? Nama anak nenek anu pasar Gumbar Warkop Reski. Iya iya. Reski di. Iya. Bagus tuh ini suasananya hari ini dentayangnya. Iya. Jadi kulit kucing juga lekan dari Alaudin arus lalu lintas kan je. Hari apa ini? Hari Rabu. Ya, hari Rabu. Enje dalekan ditanya dalekangku Sini kinjo harus lalu lintas kah? Bah. Macet gini. Iya, rame lancar kinjo kucing. Bah. Jadi Dembaji nek sing acara bari bahasa ini kabar pagi obrolan santai di warung kopina onerna ningana Pak Reski di. Oh, Reski Arena.
Reski. Kucing gerong yang kan apa RPM karena Ya. nama aku jika jam maki sebuki. Nah, ini di warkop Jalan Sultan Sultan Alauddin dan tayang Iya, di Sultan Alauddin di depannya kompleks Ruko Permatasari. Ruko Permatasari. dari karena UIN. Terus enjo dan tayang tuh karena karena apa nih RPM karena ring kunjin neka Reski Pratama Matajang. Oh, Reski Pratama. Iya kan Matajang itu berarti terang nih. Iya, Tapi di sini itu dan tayang tempat kumpulnya tong para seniman, penulis, literasi. Iya. Pokoknya yang asin nih pakar-pakar na budaya dan ngasin tuh tahu tukang sambung kata. Sambung kata. Disambung kata ini. Iya. Jadi sebentar ini kita cerita di Tendi. Ada juga kuliah di luar itu lagi ngopi ya. Siapa? Narasumbernya. Ada mi Upi Asmaradana, deng Upi ada Iya, sebentar kita undang di beliau di Maji Fonden Kabar Makassar. Ini penggagas natongano. Festival Askara Lontar Sara Lontar kan. tahu. Ku baca sambar. Sebentar kita cerita soal Festival Aksara Lontar yang tahun ketiga nih Dembaji. Di tahun ketiga tapi kan erok ini dia sen pendengar masih naik senjin tome Aksara Lontar. Kaman anaknya juga sudah samar-samar gitu. Tera mau naik seng lontar kah? Kaganga, pabama. Iya, baru ada itu setiap kata ada papasan atau? Bahannya papasan lontaran tuh nih Baji. Banyak lontara bilang ada juga macam-macam nih Baji. Iya, jadi ini barangkali tahu tujuan nama Eroki nadakan lagi festival supaya itu anak-anak tidak kehilangan arah dalam menghadapi media sosial kan nih Baji. Ini tahu kan ini kiri Facebook kan ini tayang. Pendengar teh yang nonton ki sekarang ki bagi-bagi kantong itu. Iya. Tentu share. Ya, jadi yang nonton ki di Facebook ada kan di YouTube. Bagi-bagi ki. Ada di YouTube juga, Bung Yudi. Oke deh. Iya, dan Baji. Iya. Sebelum kita panggil narasumber kita cerita-cerita sebentar. Cerita kini sekarang kondisi lontar ke zaman sekarang. Sarong kilo dengok ini. Terus diinformasikan juta pendengar tak siapa tahu ada yang lewat-lewat di Alauddin ini dan tayang. Iya, singgah-singgah makin ngopi. Sambil ngopi kini sambil ditunggu lagi satu narasumber kadang tayang dari si Jaya si Jaya si Jaya suruh parek ya nobengkan Rejawa Sanggara Janda sigang Taripang nengai memang Taripang kan nengai tak galak Pakadis Perpustakaan dan Kearsipan dan tayang di sebentar kita cerita sama beliau. Baik dengoki kita putar dulu share kilo pembukanya di sebentar kita cerita soal Aksara Lontara ini. Sampai jam 9 kin di sini. Insyaallah dari sampai jam 9 pagi.
Oh, Dembaji. Iya. Ne mito nantan ne. Ada minara sumber tak ini. Atau sumber dana ini dan tayang. Dari Pak Karis kah? Iya, Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel. Ini medikan Pak Muhammad Hasan Sijaya dia dan tayang. Sing. Tanya mi. Sama di model tak. Tapi gak sedikit gitu ya. Baik. Iya. Bagaimana kabar teh ini? Iya. Pak Kadis. Baik tak tabe. Alhamdulillah banyak di. Banyak jadi. Ya, jadi tayang aja. Oh iya. Ini deh. Nakku kan dari ditayang. Oh lama ki baru ketemu lagi. Bagaimana kabar tak? Udah lebih 20 tahun baru ketemu lagi. 20 tahun, dia di Salo-Salo nanti. Di Salo-Salo. Iya. Jadi ini cerita ki Festival Aksara Lontar ketiga. Nanti sebelah nak Pak Kadis ya. Iya. Nah kalau payu dengupi. Oh iya. Upi Asmaradana. Iya. Beliau ini penggagasnya festival dari awal Yang pertama ini, yang ketiga nanti rencananya bulan berapa itu Pak Upi? Insyaallah bulan Oktober. Saya ajakin itu. Alhamdulillah. Si Lolo dapat tutor aja. Diperintah sama beliau. Oh diperintah sama Pak Kadis. Selalu kulihat bergandengan dengan Kak Upi ini di mana-mana fotonya sama-sama. Iya. Kak Upi ini kan beliau juga duta digitalisasi ya. Ya. Iya. Jadi cerita kira Iya Pak, ini aku tak dengan Pak Kadis ini. Apa ditanya kayak gitu wah? Ya asal tiai matematika beda. Saja kan matematika. Ada ber 30 tahun dia, jadi takut ke wawancara beliau. Baru wawancara. Baru ini. Jadi. Dan festival ke Pak Kadis. Apa tujuan utama ngapa namanya festival lontar ada acara lontar saya kan. Nah, ini bisa ki sosialisasi nih Pak Kadis. Nah, ini perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bahwa diadakannya festival Aksara Lontar ini berawal ya dari kesepakatan, saran, gagasan para budayawan kita. Para seniman kita, para penulis kita, ya berkumpul di perpustakaan, mendiskusikan dan melihat fenomena yang terjadi, kondisi yang terjadi di khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita lihat generasi muda kita hampir boleh dikatakan sangat miris sekali ya, hampir sudah tidak paham dengan karena apa nih huruf apa nih tulisan kota ini apa? Anja lagi sarinta tidak udah sih ya. Lebat toji sigola. Itu faktor dan itu menjadi persoalan. Yang kedua, di dalam materi pembelajaran di sekolah tingkat dasar itu sudah tidak ada lagi pelajaran terkait dengan bahasa daerah, mempelajari keberadaan aksara lontar dan lain-lain. Dan ini yang menjadi persoalan-persoalan kita. Oleh karenanya muncul gagasan dan kesepakatan kita mensosialisasikan kembali aksara lontar ini dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah melakukan festival aksara lontar. Dan ini alhamdulillah udah 3 tahun ya. Tahun ketiga mi. Iya, tahun mi. Mana talunan nih? Iya, tapi pintal lu mina. Salang ini tapi pintal lu. Berarti ada mi evaluasi dari yang pertama. Maksud pintal lu apa? Dia masuk ke dakin. Kata aku tadi bajingan dakin saja ada. Ada detail ada deh. Nanya mancing aja. Biasa tuh nggak nagombal deh. Iya deh. Nah kita bangga tuh nggak pernah karena sudah 3 kali maksudnya. Marahin segan udah Pak Kadis ada. Nah ini jadi percaya. Setelah muncul gagasan itu, alhamdulillah kita lakukan festival Aksara Lontar ini dan insya Allah sudah berjalan ketiga kalinya nih ya, Bung Upik ya. Yang nantinya kami menjadi harapan kami. Nah ini lembaga nanti teknisnya sama Bung Upik lah. Kulit luarnya aja nih. Yang penting intinya seperti ini.
akan muncul perda terkait dengan aksara lontara. Yang kedua, penekanan pemerintah terhadap masyarakat untuk bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan keberadaan aksara lontara tersebut. Dan ini pemahaman budaya ini untuk menjadi warisan untuk anak-anak cucu kita nanti. Seperti itu aja sih. Iya. Kule kapan di Pawan dikasih pendengar ketawa. Erki pare Pak Kadis Perdana. Oh. Jadi Perdana nani apa jo Pak Kadis? Tujuannya itu perda untuk apa? Wah, dengan adanya peraturan daerah itu, nanti kan pasti diputuskan oleh DPR ya. Ini diputuskan oleh DPR. Dengan ada perda itu, alhamdulillah kita akan lebih luas mensosialisasikan keberadaan aksara lontar itu kepada masyarakat. Salah satu contohnya contoh mungkin ada penekanan nanti pemerintah di setiap lembaga itu, ya. Ada tulisan lontar di pintu masuk. Pakai pakai dilarang masuk. Ya. Papan nama tasir aja. Ya. Kapan nama-nama jalan bisa jadi dikasih tulisan lontar di bawahnya, Deng. Tapi alhamdulillah, ini Mangkasar kata. Kicini kimi sudah mulai mitawada. Ada di jalan-jalan. Jadi jalan. Bajigau misalnya, ini tulisan lontar rongan. Oh kamu. Iya kamu aja. Nah orang sengin Pak Kadis Jogja. Kamu aja Jogja tahu. Itu lontara nan Jogja. Itu lontara. Tapi Bung Opi ya kita berkiblat ke, mohon maaf ini saya cerita agak tinggi sedikit. Kita berkiblat ke Jepang ya. Itu Jepang suatu negara yang sangat modern, ya. Tapi yang hebatnya itu dia tidak pernah meninggalkan kultur dan budayanya. Dan dia sangat jaga budayanya. Nah, itu hebatnya di situ. Sehingga generasi mudanya itu tidak pernah pasti tahu. Ya, dan orang yang ke Jepang itu bukan dipaksakan untuk berbahasa Inggris. Ya. Dia memberikan penekanan kepada seluruh turis-turis yang masuk ke negaranya untuk bisa paham dan tahu bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu, ya. Pernah tenan wisnya pelajar kok. Ya, semua bentuk petunjuk baik di stasiun, di hotel, di jalan, semua menggunakan bahasa Jepang. Anda naik taksi pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang. Diharuskan pelajar padahal padahal itu orang Jepang ya itu sangat tahu dan paham bahasa Inggris tapi ketika dia bersosialisasi dengan masyarakatnya number one bahasa kultural, bahasa ibu, pakai bahasa nangai tawan rini logat kadeng. Iya. Manggai punak logat ini. Iya menyenangkan. Iya menyenangkan kadang nak susah tuh, punak aman di situasi. Jadi setelah itu Pak Kadis, masalah tegerongin nggak rong? Pakai dong, Aski. Tisu dulu deh, tisu. Santai aja gitu. Iya kan cerita warung. Ya, masuk ke sini. Enggak apa-apa dikendaki kamera. Obrolan warung kopi jadi diwajibkan semua perkantoran, lembaga dan kementerian yang ada di daerah tersebut mengikuti perda tersebut Pak Kadis. Ya, seperti itulah. Ini salah satu contoh bentuk kegiatannya nanti penekanannya. Banyak hal-hal lain yang contohnya, pembelajaran di dunia pendidikan, pembelajaran tingkat dasar itu dimunculkan kembali itu, pembelajaran terkait dengan bahasa daerah. Yang kedua, masih ada lagi instrumen-instrumen lain yang kita bisa mainkan terkait dengan keberadaan peraturan daerah tersebut. Intinya kemana nih tayangnya? Tapi bansatan nema itu. Tetapi anak cucu kita tahu persis, paham terkait dengan keberadaan aksara lontar tersebut. Bayangkan minjo, anne warisan kalompo angan estojen, warisan dari leluhur kita dan tidak semua suatu daerah atau negara dimanapun yang mampu mewariskan anak cucu kita, anak cucunya
dengan tulisan yang seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi gambaran nak kemarin tayangan Iya. cerita bela nak. Iya, 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 iya. Ternyata Jo, leluhur kita, nenek-nenek kita dulu itu, kakek-kakek kita dulu itu tahu cara deh. Hanya orang pintar yang bisa membuat suatu aksara gitu loh. Iya, nampak kamu kan karatasa. Riolo mungkin pakai lekuk-lekuk. Iya, 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 iya. Ri batu akan tulis dan gambar ya. Iya, iya, iya. Seperti itu gambarannya. Makanya saya bilang kita ini terlahir bukan dari orang biasa-biasa. Kita memang dilahirkan dari orang-orang yang cerdas terdahulu. Iya, iya, iya. Sehingga harus kita besarkan ini dan menjadi kebanggaan kita sebagai orang Sulawesi Selatan, sebagai orang Bugis Makassar, Mandar dan Toraja. Kapan? Termasuk lu. Iya, Lu orang lu tahu. orang Mandar Pak Kadis baru ke Mandar Makassar. Mandar Makassar. Iya. Nah, kuda nantangi Pak. Iya, Sebentar Pak. di ngopi. Jadi maksudnya kapan Pak Kadis ini persoalan kebijakan yang saya tanyakan. Kalau dari dinas kan ini kan batur di dinas Perpustakaan dan kearsipan. Kalau saya tanya ke anakku kemarin Pak Kadis, tadi malam masih belajar ki lontar anak di waktuku di SMP. SMP, iya. SMP Iya. Nah, apakah Pak Kadis nanti akan bicarakan di Diknas atau segala macam untuk Supaya dijadikan peraturan? Tidak hilang pelajaran. Iya, Pak Kadis, silakan. Dari tayang. Iya. Aneh kata itu Pak kanan Iya. dengan adanya Perda Lontar nanti Iya. ada satu lembaga atau yayasan yang kita bentuk ya. Nah, dan memanage soal keberadaan aksara lontar itu mau diapakan ya. Di yayasan itu sudah dibicarakan. Di yayasan itu terakumulasi, terkumpul semua para budayawan, seniman, penulis. Ya Bung. Ya. Hanya satu orientasinya. Bagaimana bisa membahas, menggagas dan mensosialisasikan sekaligus menjaga warisan leluhur kita yang menjadikan aksara lontar. Nah, dan yang kedua ya kembali lagi saya katakan bahwa khususnya ya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nak kene kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan. Kayak kadiknasan Coba masuk apakah dari coba Pak Kadis yo masuk. Ini sampai dikutan lagi. Jadi saya mencoba ya. Mencoba menyimpan dengan baik itu arsip-arsip kita yang terkait dengan keberadaan aksara lontar. Saya dapatkan di Sopeng, ada tulisan dari Bone, dari ada Wajo, ada tulisan dengan artikulasi yang berbeda-beda, tapi bentuk tulisan hurufnya sama, ya, hurufnya sama hurufnya. Ya katakan orang bilang huruf kotak-kotak lah, sulap apa, namanya. Yang kedua, tentu ini menjadi referensi ya. Terus saya lihatkan ini untuk membuat satu rangkuman sebuah buku cerita dan lain-lain untuk kita jadikan referensi di perpustakaan yang ada sehingga generasi muda kita setiap kunjung ke perpustakaan alhamdulillah dia bisa membacanya dengan baik dan bisa memahami, bisa mendiskusikan dengan baik. Saya di luar betul ya, saya di luar dari aksara lontar ini. Detail. Keberadaan ruang layanan perpustakaan kita itu sekarang kan, Koretong. Mengikuti perkembangan zaman. Tentu pasti. Sekarang ini ruang layanan perpustakaan kita untuk Provinsi Sulawesi Selatan sudah menjadi percontohan untuk seluruh Indonesia Timur. Alhamdulillah. Le bagi batun kan? Le bagi malu dari karena itu. Amma logi. Iya deh. Malah ketemu sama Pak Kadis dah. Kenapa tuh? Nah, marah-marah aja kita. Itu ruang layanan perpustakaan.
untuk didikan anak-anak lagi. Saya memang buat khusus Ki. Iya. Jadi ada itu di Lantai Dempas Sewang, arena perpustakaan layanan ibu dan anak. Memang khusus anak-anaknya bermain membaca, ibunya diedukasi. Iya. Misalnya pelajaran tas Iya. bagaimana caranya membuat nasi goreng dengan baik. Membuat apa kan jo anuna masker ke. Iya, Tolina. Membuat kue janda dan lain sebagainya. Kan masih nyoba bareng atau? Iya. Seperti itulah gambarannya, sehingga kembali dengan persoalan ini saya mencoba mengedukasi anak-anak. Ada buku-buku aksara lontara, ada tulisan-tulisan aksara lontara yang bisa sedikit secara tidak langsung dipahami oleh anak-anak kita yang di usia-usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang ada di yang selalu bermain dan berkunjung di layanan perpustakaan ibu dan anak. Seperti itu gambarannya. Oh, oke. Putar kiro share kilo tahu dan sebentar lagi kita lanjut lama-lama sampai jam 9. Pak Kadis dilanjut ke lagi. Kilo kan nanti. Kenan putar di kilo. Salam pilih kelong di nanti. Putar kilo. Kita kasih 1 kelong dulu.
masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Demaji. Lanjut ke lagi. 1 kilo. 1 kilo tadi ya. Jadi kita lanjut lagi obrolan santai ini pagi-pagi. Di Sapa tuh itu ini pendengar yang menonton banyak yang tayang. Ada Mi Pak Eko, Ibu Hawania, Suhaiba. Poin karena sigang Pak Kadis sendirinya. Iya. Ada tuh tahu ini Pak Jusman nih. Si Jaya. Dain si Jaya. Penyanyinya TVRI. Artis nama Ande Mampo. Poin. Iya, asli nene. Barusan nadi dapat dia. 14 tahun. Hah? 14 tahun. 14 tahun. Iya. Oh. Baru ketemu beliau. Jadi kembali kita tanya-tanya ini. Iya. Kita ini tahu dulu Pak Kasdi ditanya kini penyelenggaranya nih. Iya. Kak Upi dulu tahu. Nah itu kan nanti acaranya bulan berapa ini Pi? Dengan Upi Ron Kutana kan ya? Iya. Makasih. Jadi insya Allah acaranya itu dirangkaikan dengan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Jadi rencananya tahun ini tanggal 13, 14, 15 di kantornya beliau. Kalau boleh diundang RRI di situ siaran langsung. Kalau Siaran langsung selama 3 hari lah. Nanti ya. Iya, nanti bisa festivalnya nanti pas di Lipo. pembukaan. Iya, boleh. Dengan nanti. sangat senang hati kita Alhamdulillah. mengundang teman-teman. Nah, selain itu tanggal itu acara apa itu Deng Upi? Jadi acaranya itu sebenarnya ada rangkaian. Jadi salah satunya itu adalah pameran Aksara Lontara. Jadi itu di dalam pameran itu ada lomba lagu-lagu daerah. Oh, deh. Kesukaannya Pak Kadis. Itu dia. Jadi Pak Jadi Kadis siapa saja bisa ikut ini lomba lagu siapa daerah. saja boleh. Umum. Umum. Lomba lagu. Iya. Iya, bisa langsung menang. Dentayan juga boleh. Bisa. Langsung menang. Dan baju juga boleh ya. Dan saya gitu Pak Kadis. Enaknya sih saya. Oh, jadi bisa ya ikut Nah, untuk umum ini lomba lagu daerah. Terus juga ada Iya. lomba kreasi anak-anak. Untuk mengajak anak-anak muda, anak-anak kita untuk mengenali huruf-huruf lontaranya. Aksara Jadi lontara. itu dengan kerjasama dengan PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Ibu Gubernur di situ. Terus juga ada lomba penulisan untuk anak-anak SMA. Jadi sebenarnya festival ini tujuannya untuk mendekatkan budaya yang dijelaskan Pak Kadis tadi itu, warisan leluhur kita itu ke anak-anak generasi Z. Dan selama kita kan bukan lagi generasi muda, itu sudah generasi tua kita ini. Anak-anak muda itu kita ajak untuk terlibat di dalam upaya melestarikan budaya dan aksara Lontara. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itu kan tadi Pak Kadis juga singgung soal apa namanya nih Deng Upi soal bagaimana memperkenalkan huruf aksara Lontara ini ke anak-anak. Tenan jauh ibu gambar kan warna-warnai, lompo-lompo tulisan nagamatongi playgroup. Penting kan jauh Pak Kadis. Iya. Kan mau pawe naknya. Ini persoalan kebijakan, kemelang ngelidoy, kemelang ngeli. Memang yang biayai beliau. Makanya jauh dibilang gitu Upi. Mumpung ada Pak Kadis kita tanya gitu, bagaimana itu? Kalau saya lihat itu buku-buku gambar anak-anak playgroup diwarnai itu, Pi. Ya. Jadi cocok menjadikan Bung Upi saya tadi itu bahwa ada apa? Pengenalan lomba penulisan kaligrafi terkait dengan aksara Lontara. Tapi itu khusus anak-anak ya? Khusus anak-anak, iya. Nah, ada. Iya dia, bukan dia. Kayak teh. Iya, teh makanya teh. Ya, jadi ya untuk anak-anak kita ya bermain di situ.
Tapi ada itu yang paling penting Bung Upi. Iya. Seminar terkait dengan keberadaan aksara Oh, lontar. seminarnya. Iya. Nah itu bisa di live itu seminar. Kak. Seminar itu Iya. tanggal 15. Iya. Tanggal 15 Oktober Kak Di. Iya. Iya. Oktober. Ini yang menjadi kebanggaan saya ya. Iya. Sekarang ini ya kita berharap bahwa Radio Republik Indonesia Iya. Ngapa? khusus Nanjing di Makassar kah? Iya. Ngapa? Turut tong berpartisipasi. Insyaallah. Iya. Ada bos. Kebetulan ada. Kebetulan ada kepala kebetulan dia RPPRI kipangan, Makassar. Kepala Sini Ki Pak, bisa bergabung barangkali. Wantung dari penerangan. Nakana napau itu nakana Kepsta RRI. Iya, Nah, betul Pak gambarnya. Kadis. Jadi ya. Pak silakan Itulah gabung dia. sini Pak. Mari Pak. Nek poin nganu benena anta. Iya, ada juga Pak Andi Asman hadir. Enggak apa-apa, ini obrolan kopi nih Pak. Iya. Iya Pak, silakan. Seperti itu. Pak Edi, Pak Edi. Akhirnya jadi reuni di sini. Jadi seperti itu tadi Seperti deh, itu Pak ya. Haji. Jadi kemarin tadi ada seminar dan saya sampaikan Kina. Iya. Mengupi ya. Iya, iya. Waktu seminar pertama itu Iya. ada 18 negara. 17. Ada 17 negara. 17 negara. Pertanyaannya nanti 17 negara apa akan datang lagi deh Ngopi? Iya, jadi saya laporkan juga bahwa festival yang pertama itu tahun 2022 itu di tengah pandemi. Jadi memang 2020 Iya. Itu Covid kan? Iya, Iya. betul, Covid. Sekarang masih Covid, makanya saya pakai masker. Itu pesertanya itu 1865 1.600 jadi dari 17 negara di seluruh dunia. seluruh dunia Ya. Melalui Zoom itu Kak. Melalui Zoom karena itu hari kan virtual di virtual. ya. Jadi di tahun kedua juga itu 11 negara 11 negara. dari berbagai kampus, Ya. dari berbagai negara ini. Jadi menarik ini ternyata orang luar itu lebih peduli sama aksara lontar ketimbang orang-orang Makassar. Bagaimana Pak Kadis? Itu Bagaimana? Karena ini jadi Iya. kampanye deta. Iya. Iya minjawab tuh nagulang ngira ane batena pau. Iya. Sesungguhnya saya sebagai orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, sedikit merasa malu saya. Iya. Kenapa Pak Iya. Kadis? Kenapa Karena kan arena nih mister ngasing. Iya, mister. Tapi porena pau cerita sih terkait dengan keberadaan huruf aksara lontar itu. Malah mereka lebih paham dia Deng dia. Iya, ada yang dari Kanada. Iya. Dia nama yang Renan. Dari Amerika. Dari Amerika. Iya. Iya. Dia cerita, dia ulas itu mulai dari A sampai Z terkait dengan keberadaan aksara lontar itu. Jadi bukan lah ngapa mungkin negatif. Iya. Ini saya ambil ukuran ya diri saya. Iya. Terus saya kembali lagi. Bung Upi, Pak Kayudi dan lain sebagainya. Ini kalau kita nggak sosialisasikan ini, gimana anak cucu kita nanti? Iya. Nah, terkait mungkin suatu saat nanti ya, ketika ada anak cucu kita bertanya kepada kita, nenek, kakek, apa nih? Apa nih tulisannya apa nih kotak-kotak nih? Iya. Huruf apa nih? Iya. Seperti akan terjadi kejadian seperti itu. Iya. Ini kalau memang kita tidak terus menjaga, melestarikan ini budaya kita terkait dengan keberadaan aksara lontar. Oleh karenanya kembali lagi dengan persoalan ini bahwa acara seminar itu sangat penting ya, ya. Dan ini melibatkan banyak golongan, banyak kalangan. Bahkan mungkin saya berharap di tahun 2022 nanti ini masih ada keterlibatan orang-orang di luar negara kita. Iya, bisa kita undang lagi Pak ya. Iya. Kita mainkan. Dari Belanda. Sementara menghubungi satu persatu melalui Profesor Prof Nur Hayati seperti itu. Itu salah satu tokoh ya. Kita punya apa ya istilahnya budayawan kita budayawan khusus seperti Lontara itu. memang itu Pak Ibu Prof Nur Hayati memang Kamu jadi tanya kami Iya Pak Kadis, kita mau ini kan mau nanti dibuat di kolaborasi antara RRI. Iya. Silakan Pak Kepsta. Tapi
Apa yang dibutuhkan Pak Kadis ini, siapa tahu bisa RRI sebagai media publik bisa menjembatani Pak Kepsta. Sepanjang perjalanan menuju ke Warkop ini tadi saya juga mendengarkan melalui YouTube ya. Luar biasa pembicaraan ini. Ya. Salah satu tugas RRI itu melestarikan budaya. Budaya di dalamnya adalah bahasa dan hal-hal yang terendam. Budaya-budaya yang terendam itu harus kita gali. Betul. Kalau tadi Pak Kadis bicara soal sosialisasi, tempatnya di RRI. Keren tuh. Iya. Masuk barang. Sosialisasi itu tidak bisa hanya kita lakukan secara misalnya ya sudah seminar sekali selesai. Iya kan? Tidak perlu. Ajakan-ajakan kepada anak-anak muda Harus terutama berulang, ya. itu harus berulang terus. Ya, melalui katakanlah seperti filler-filler di RRI yang bisa kita sampaikan itu, sehingga mereka yang tadinya tidak tergerak, tidak berminat, akhirnya kenapa sih diulang-ulang, ada apa sih ini? Ya. Jadi itu tidak bisa sekali dua kali, harus berkesinambungan. Seperti itu Pak. Siap. Kita siap itu untuk berkolaborasi. Mantap. Kolaborasi untuk Indonesia kuat. Iya, betul Pak Kepsta. Nanti ada seminarnya juga beliau ini tanggal berapa? 15 Oktober nanti kita bisa kerjasama lagi. Iya. Silakan Pak Kadis, ada yang mau ditambahkan barangkali? Ini sudah direspon positif sama Pak Kepsta ini langsung Kepala RBPRR Makassar. Beliau juga ini Pak Kadis, beliau baru seminggu di sini dilantik Makassar. serah terima sama Pak Ferdi Kusno. Iya. Oh begitu. Iya, baru Nah, seminggu. kurang talun tahun ini. Tidak, baru. Kebetulan temannya juga Begitu Pak enak Yudhistira bahasanya, kayak Pak Edi. Iya. Tapi mungkin begitu ya. Kita sebagai orang penerangan, katakanlah ya orang penerangan ya. Iya. Memang harus tahu dan cepat paham terkait dengan kultural budaya yang ada di mana lokasi kita kerja gitu. Seperti itu. Dan hebat mentong itu pakai stand di mana kamu mati. Nanti ada lagi Warkop. Iya. Seperti itu. Kembali lagi dengan persoalan ini, ajakan-ajakan kita terkait dengan memberikan pemahaman keberadaan aksara lontara ini menjadi suatu tujuan yang utama, dan ini memang butuh keseriusan. Saya selalu katakan sama semua orang ya di mana saya bicara, Pak Kepsta, bahwa Dinas Perpustakaan dalam mensosialisasikan ini tidak bisa berjalan sendiri, Pak. Harus bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga lain yang bisa bekerja secara bersama di dalam mensosialisasikan aksara lontara ini, khususnya para budayawan, seniman, penulis, akademisi, ya, dan lembaga-lembaga yang terkait macam RRI, TVRI, apapun kan yo. Makassar Group. Makassar TV. Kebetulan ini Bung Upi ya, Makassar TV. Kebetulan ini Bung Upik ini, itu selain dia jadi apa ya, bosnya Makassar. Makassar Group, Kabar Makassar. Dia juga adalah duta digital literasi Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi cocok betul kini Pak Kepsta. Dia yang menggagas. Seperti itu. Iya. Mau ditanya dulu tahu deh Ngupi, kenapa sampai kita mau menggagas ini Festival Aksara Lontara? Kakak itu saya yang penggagasnya. Iya. Jadi sebenarnya ya ini berawal dari keprihatinan. Iya. Jadi 4 tahun lalu itu kebetulan kantor kami kan ada di Jogja. Jadi bolak-balik ke Jakarta, Makassar, Jogja. Itu kita lihat memang aksara Jawa, Sanskerta itu kan begitu mengakar di sana. Terus di mana-mana anak-anak mudanya itu mereka menyanyi pengamen-pengamennya, misalnya kita lagi nongkrong di mana, itu menggunakan lagu-lagu Jawa. Kembali ke Makassar itu tidak terjadi, Pak. Justru orang malu. Saya bilang, saya kan ada di Makassar, kok nyanyi lagu Makassar dong? Walau nyanyi lagu Bugis. Akhirnya saya pikir itu tidak cukup dengan ajakan seperti itu. Akhirnya kemudian kami bertemu dengan beberapa orang. Jadi ada budayawan seperti Kak Yudi, ada Pak Haji,
Pak Haji, terus ada Pak Kadis, ada Prof. Nur Hayati Rahman, ada penulis-penulis, Lagaligo, dan yang kemudian kita menemukan sebuah pernyataan menarik dari Prof. Nur Hayati bahwa 50 tahun yang akan datang, kalau aksara ini tidak dilestarikan itu bisa punah, bisa hilang. Dan itu sudah terjadi sebenarnya. Itu terjadi, sudah terjadi. Dan itu kemudian kita memikirkan kita harus membuat sebuah kegiatan yang sifatnya tidak hanya seremoni belaka, tapi itu menjadi bagian dari upaya yang disebut dengan sebuah gerakan kebudayaan. Jadi Festival Aksara Lontara ini adalah sebuah gerakan kebudayaan, gotong royong kebudayaan anak-anak Sulawesi Selatan, Bugis, Mandar, Makassar, dan Toraja itu untuk menjaga nilai-nilai dan warisan yang sesungguhnya tidak banyak bangsa di dunia yang dimiliki seperti Pak Kadis sampaikan tadi. Jadi hanya bangsa-bangsa yang besar sebenarnya yang memiliki aksara. Dan itu dimatikan oleh peradaban, oleh gaya populer saat ini. Dan akhirnya kemudian kita kemudian menyelenggarakan Festival Aksara Lontara dengan berbagai event, kegiatan-kegiatan di dalamnya. Tujuannya sebenarnya satu, kita ingin memaksa pemerintah daerah ini untuk membuat perda. Jadi di Festival Aksara Lontara yang pertama itu tujuannya memang waktu sama Pak Kadis kita bilang ini tujuannya untuk mengingatkan kembali memori-memori peradaban besar dunia itu bahwa Lontara itu adalah salah satu tradisi budaya yang sangat kuat di dunia. Contoh misalnya itu Lagaligo Lagaligo itu kan adalah karya sastra terpanjang di dunia, mengalahkan Mahabharata misalnya. Tapi kan orang luar kan orang tidak tahu. Nah sekarang Aksara Lontara ini kita perkenalkan kembali. Dan alhamdulillah di seri pertama itu ada 1865 peserta dari 17 negara dari berbagai kalangan hadir secara virtual dan offline. Pak Kadis saat itu mengatakan acara ini harus jalan, Upi. Bilang ini masa Covid, Pak. Nanti kita dibubarkan. Bilang saya yang di depan. Makanya sejak itu kita juluki beliau ini Pak Kadis Tenarwana. Tenarwana betul. Pak Kadis temannya semua itu Satpol PP. Iya. Temannya. Jadi mau dibubarkan acara itu karena pameran saat itu. Pameran. Terus yang kedua juga hybrid. Kita menghadirkan beberapa pihak. Dan akhirnya tahun ini, salah satu rekomendasi dari Festival Aksara Lontara pertama dan kedua itu adalah Perda, lahirnya Perda. Nah Perda tahun ini alhamdulillah sudah berjalan, sekarang sudah masuk di tahapan expose. Jadi DPRD Sulsel itu sudah menjadikan ini bagian dari semacam rancangan daerah. Minggu lalu sudah expose, Kayu datang ke sana sama beberapa teman-teman dari penggiat Aksara Lontara itu untuk menjelaskan ke DPRD. Insya Allah selangkah lagi lah ya. Selangkah lagi ditetapkanlah Perda. Kalau ditetapkan artinya Dentayang, RRI, saya, Pak Kadis itu dipaksa oleh negara untuk menggunakan Aksara Lontara. Jadi nanti kalau ke bandara yang tertulis itu dulu Aksara Lontara. Di bawahnya itu baru aksara Latin. Jalan-jalan juga supaya jalan di semua. Kita juga akan kita juga akan punya hari Aksara Lontara. Jadi semua orang harus berbahasa Lontara pada saat itu. Berpakaian adat Lontara, jadi berpakaian Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Jadi tujuannya sebenarnya adalah seperti yang disampaikan oleh Mbak Haji tadi. Tujuan utamanya itu adalah kita ingin mengembalikan marwah dan kebesaran kebudayaan kita sehingga kita bangga berbahasa kita. Kira-kira seperti itu tujuannya. Lontara. Tapi jika keluar Perda ya biar namata juga. Namata ini yang seringan Lontara. Ya. Kuletan. Kuletan juga Maya ya cerita. Dari mana Ge? Betul dari makan coto gitu ya. Iya. Makan. Ya. Iya. Jalan-jalan gitu dulu ke rumah apa? Nikah kali sih. Iya. Jalan-jalan. Ikan. Makan ikan.
Padahal memang tena kalingol kini bahasa daerah bahasa Indonesia tuh. Iya. Ini contoh, ini yang miris ya. Kita Iya. tangkap ya. Saya ambil contoh kita ke daerah lain. Ketika kita masuk di wilayah Jawa Barat misalnya, DKI misalnya, orang bicara guelo dan lain sebagainya ya. Iya. Kita masuk ke Jawa Timur, orang dengan dialek Jawanya. Kita larut di dalamnya gitu. Iya. Kita larut di dalamnya. Bahkan dia ngomong, maafkan saya kalau saya katakan, dia ngomong Jawa misalnya, dia ngomong Betawi misalnya, kita nggak ketawain. Iya. Enak Nggak didengar. ada. Iya. Kita justru kita larut di dalamnya. Iya. Gitu. Kalau di sini dikakal. Nah, kembali lagi. Iya. Ketika kita masuk di sini, kita yang ketawai diri kita sendiri. Kita yang ketawai saudara ta. Di sisi lain, orang yang datang ke sini mau bicara. Iya. Teman-teman saya yang dari Jawa, dari Ambon, dari Ternate, dan dari Aceh, itu mau sekali mencoba berdialek dengan gaya Makassar gitu. Dia bilang, Pak Hasan, makan dulu. Makan. Dia mencoba melakukan itu, tapi kita apa? Ganjil gini. Iya, Kayak malu kita. iya, kita merasa malu, kita merasa diejek. Iya. Padahal ya, maafkan saya kalau saya katakan seperti itu. Sudahlah, stop untuk berpikiran seperti itu. Iya. Mari kita coba memahami gaya dan dialek bahasa kita sendiri. Iya. Bangga dia. Sudah stylenya Makassar aja. Dari mana kok bos? Iya. Dari jalan-jalan tadi. Makan ikan. Mari kita makan ikan di Takalar. Iya. Gimana itu tuh? Kan gaya kita tuh. Iya. Gaya kita. Iya, seperti itu. Jadi ini tekanan, ini penekanan. Iya. Ini imbas dari ketika kita mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan aksara lontara. Iya. Itu kan menjawab. Ya, deh Jadi Baji. harus berbangga bahasa tersendiri dan tayang. Anja meneni acara bari bahasa. Iya. Kita melestarikan juga bahasa dan tayang. Iya, sing bahasa kan Baji nah. Makassar, Dialek iya. Makassar yang dipakai di BP. Mudah-mudahan Bapak Jadi itu Lentayang akan paham ya Pak. Iya. saya informasikan Iya. bahwa di festival ini memang kita melibatkan anak-anak muda. Jadi Iya. ada dua penyanyi lokal kita itu yang selalu menjadi ikon kita. Jadi penyanyi lagu Makassar itu namanya Alipi. Iya. Yang dari Jene Ponto ya. Ponto. Kita datangi kampungnya. Iya. Akhirnya sekarang Alipi ada di Makassar. Alibi dia. Orang yang selalu menyanyi tapi dengan lagu-lagu Makassar. Lagu Khusus Makassar. lagu-lagu Makassar. Iya. Dan di Bugis itu ada penyanyi Armand Pio dan kawan-kawan di sana ya, lagu-lagu Bugis. Lagu Bugis ya. Jadi sekarang itu Festival Aksara Lontara ini juga menimbulkan atau mengajak orang untuk ayo kita mulai mensosialisasikan karya-karya anak-anak Bugis Makassar, Mandar, dan Toraja itu dengan bahasanya kita masing-masing. Iya. Terus ornamen-ornamen pelaku-pelaku UMKM sekarang itu bagus, sudah banyak. Jadi ada juga sekarang batik lontara. Iya. Kita lupa Oh iya, ya Pak, tadi kita pakai batik lontara hari ini ya. Iya. Jadi itu juga memunculkan industri kreatif Bugis Makassar, Mandar, dan Toraja. Nah nanti di acara itu kita akan lihat dulu ada lomba ini ya, lomba Fashion show. lontara itu. Kisah fashion show. Sing. Apa bentuk? Kok japannya di panggung karena Oh iya. Anda ditayang kan. Di atas Di atas- panggung. Iya, jalan-jalan. Saya di atas kapal. Apa sih? Di atas Catwalk. catwalk. Oke. Catwalk. Anjo kotaku. Di atas panggung. Panggung. Panggung nyendiri lesen tahu deng. Pak Kadis, Pak Obi, Pak Kita, Iya. karena semakin itu kalau kursi semakin lama dilihat, Iya. semakin antik itu kursi. Walaupun ada yang baju sini cidik semakin cantik kalau semakin lama. Putar dulu kilo share. Ya menyatakan gue repes itu. Putar satu deh koki kilo dulu. Kilo. Iya.
Iya, oh Dentayang. Saya bergeser dulu nah. Oh iya. Jadi ada tuh pengunjung ini. Pak Kadis, saya permisi, saya bergeser ke sebelah sini dulu. Naintuin deh Mbak. Iya, ada saya lihat ini Pak Yudhistira Sukatanya. Nah, terus Ibu Dewi cerita kirongan nih tahu. Jadi banyak nih tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan. Nah, apa tuh yang ini kita berikan masukan dulu tentang Festival Lontara. Iya. Jadi nanti di Festival Lontara itu tentu dikemas dengan lebih dengan pendekatan yang lebih terbuka untuk anak-anak milenial kita, anak-anak generasi Z, sehingga dia bisa betul-betul lebih mengenali gitu. Karena ini biasa segmen yang kita tidak tersentuh oleh aksara Lontara itu. Nanti kita akan tampilkan ada satu anak perempuan anak perempuan yang membuat komik digital tentang aksara jangan-jangan. Aksara Lontara. Pakai tulisan Lontara itu. Pakai tulisan Lontara, tapi dia create melalui pad. Jadi melalui digital, iya. Digital. Jadi memang kalau dulu katakanlah kita menulisnya di daun lontar, sekarang kita sudah menulis juga di iPad juga ya. Phone juga bisa. Iya. Jadi menurut ini tadi yang dia sampaikan seluruh Pak Kadis ini Aksara Lontara Festival kita dukung gini, Pak. Tentu karena saya dari awal saya sudah sebagai penggagas juga untuk ikut mensupport gagasan besar ini, dan Pak Kadis mengajak saya bersama-sama dengan beberapa teman lagi lainnya, ada Pak Idwar Anwar, seorang penulis ensiklopedia budaya Luwu, ada Pak Rusdin Tompo, ada beberapa teman penggiat literasi lah yang bergabung di sini untuk memperkuat ini, karena kami memiliki obsesi yang sama bagaimana mengembalikan lagi pemanfaatan aksara Lontara dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga dia tidak tersisihkan dari budaya kita. Tapi kan ini yang ketiga nih Pak. Jadi yang pertama dan kedua itu pasti ada kekurangan atau ada yang ditambahkan untuk di yang ketiga itu. Kalau yang pertama dulu memang kita lebih banyak ke dialektika wacana ya. Kita bikin seminar internasional. Internasional yang tadi disampaikan sama Pak Upi ya. Yang kedua kita mulai menukik bahwa simpulan dari festival pertama itu, kedua kita merasa bahwa ini harus punya dasar hukum untuk pengembangannya, dan yang ketiga ini kita makin memperkuat lagi karena konsep-konsep untuk aspek legalitasnya dengan adanya Perda Lontara itu sekarang sedang dalam proses pengerjaannya, dan itu menjadi inisiatif dari DPRD provinsi. Jadi kita mau mengulas lagi nih Pak, Lontara itu seperti apa? Supaya kan masih banyak ini ya, banyak yang nonton yang milenial ini, Pak. Bisa barangkali diberikan sedikit penjelasan bahwa generasi sekarang, generasi Z dan mulai dari generasi milenial dan generasi Z itu memanfaatkan kembali. Kalau dulu mungkin anggapannya itu ini sudah jadul padahal sekarang di era digital kita juga go digital. Jadi nanti akan melahirkan karya-karya digital. Itu harapan besar kita ke depan. Baik. Oke, terima kasih. Ibu barangkali ada yang ingin ditambahkan juga. Oke, terima kasih Pak Yudhistira. Dentayang sudah cerita-cerita. Terus saya ke depan lagi barangkali di. Berarti aja penedimba aja. Ada Pak Eko tahu bagaimana nih Festival Aksara Lontara menurut tak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama saya apresiasi dulu kepada Kepsta yang baru, karena biasanya kalau pergantian pimpinan ganti kebijakan, dan ini alhamdulillah dilanjutkan acara Bari Bahasa ini yang sangat bermanfaat untuk para pendengar Radio Republik Indonesia. Yang kedua Dentayang, kalau bisa kalau Pak Kepsta live di Pro 4 kasih gelar lah, misalnya Dain Tojeng atau Dain Naba. Khusus saja karena hampir semua penyiar di RRI Pro 4 itu ada daengnya diberikan oleh pendengar atau dari sesama RRI.
Yang ketiga barangkali Pak Kadis, semangat untuk melestarikan aksara Lontara itu cukup tinggi di pihak kita. Cuma mungkin saya kurang monitor, kenapa aksara Lontara itu diganti dengan huruf Latin? Ya, waktu saya sekolah dulu masih huruf segi 4. Ada bedanya antara aksara Bugis dengan aksara Makassar. Kalau Makassar itu tidak ada tanda mati. Misalnya Mangkasara itu tulisannya cuma 3. Ma dengan K dengan 4 ya, Sara 4. Tapi kalau Bugis ada tandanya di atas, kodenya ada artinya mati. Nah, itu barangkali Pak Kadis kalau bisa kembalilah back to basic untuk melestarikan aksara Lontara ini, mulai dari tingkat SD itu dikembalikan kepada huruf aslinya, jangan pakai Latin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko. Iya, langsung kapan dijawab Pak Kadis. Pak Kadis, tahu pertanyaannya Pak Kadis? Cocok ini. Masuk Pak Eko. Jadi simuntul bagiannya situ jenna ya. Apa yang menjadi keinginan Pak Eko dan itu juga yang menjadi keinginan kita sama-sama. Salah satu itu pendukung masyarakat ini Pak Kadis. Karena semakin banyak kekurangan itu ya, semakin banyak kekurangan yang terlihat sehingga Pak Eko mudah-mudahan muncul lagi saudara-saudara kita yang lain. Iya, Pak Eko yang lain. Iya, Pak Eko yang lain. Termasuk Detaya yang lain. Bah, insya Allah. Ya, itu muncul dan bisa kita mencoba bersama-sama menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan ini. Pak Eko, saya katakan seperti ini. Bukan hanya itu menyempurnakan, memunculkan kembali ya semangat, mencoba mendorong generasi kita untuk bisa mencari tahu, mencoba mau tahu saja. Itu sudah senang banget kita. Karena saat ini kami anggap bahwa ya maafkan saya katakan, kalau mau dikatakan sirna ya tidak juga ya, mungkin ya. Mau dibilang ada bayam-bayam mami. Nah, karena tahu hidup enggan mati tak mau. Laguna Buru. Seperti itulah gambarannya. Jadi saya sepakat dengan Pak Eko. Mudah-mudahan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan itu bisa kita sempurnakan secara bersama. Tapi perlu kita hayangin ya Pak Eko. Mudah-mudahan keputusan DPR kita, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di dalam nah karena tahu ketuk Palu, karena lagi selangkah lagi nih Denta ya, lagi selangkah lagi dan dimunculkanlah itu Perda nanti, ketika penyebaran luasannya itu mungkin dilapisi lagi dengan keputusan gubernur, untuk lebih mengikat itu di dalam mensosialisasikan terkait dengan keberadaan aksara Lontara. Seperti itu gambarannya. Bah, terima kasih Pak Eko, mudah-mudahan sudah terjawab mianuna dari Pak Kadis ini. Nah, soal sosialisasi nih deh Pak Kadis ya. RRI siap pakai saya? Siap. Mensukseskan tawa. Siap mensukseskan. Selain dari ini kan jangka pendek ini festival dan badia. Punna jangka panjang salang kita bikinkan filler aksara Lontara itu. Iya, cocok tahu. Kamu main John. Kalau perlu Pak Kadisnya bicara di situ. Iya, ini tahu ada yang bergabung di kolom komentarnya Facebook Denta yang ada Pak Batiar Genda ini, ya. Terus ada Pak Abdul Wahab juga. Nah, Pak Takdir Herman, saya sangat setuju dengan Pak Kadis menjaga dan melestarikan Lontara. Tugas kita semua. Jadi seharusnya bangga dengan aksara Lontara warisan nenek moyang, karena dari 1.300 lebih suku yang ada di Indonesia, tidak semua punya aksara. Iya, betul. Iya, tidak semua punya aksara. Betul sekali. Ya. Saya mimpi saya seperti ini Pak Kep. Iya. Segala macam bentuk souvenir kita pasti ada gambaran Lontara dalamnya. Iya. Ada hari tertentu tidak berbahasa Indonesia, tapi bahasa Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Nah, itu di budaya. Kita tahu di Jogja ada hari tertentu
itu PNS-nya dan tayang. Iya. Pegawai nanti Itu sering ya pakai bati apa. Pakai bati. Iya. Saya di Jawa Barat, saya diterima. Pak Kadis kenapa pakai adat ini? Dia bilang, oh iya. Ini hari memang waktunya kita harus berpakaian itu. Pakaian adat. Saya ke Jogja punya seperti itu. Iya. Saya bilang, oi, pun anak ke amak yang adat tuh dong. Tidak tahu jadi minta gambar anda. Iya. Jadi Pak Kadis juga gambar itu cakep juga katanya tidak kalah cakep. Ya, maksudnya kelihatan gagah Pak, gambar itu gagah. Iya. Gambar itu gagah seperti Pak Edi gambar itu. Jadi saya bilang kadang emosi juga kita ya, pikir kapan kita bisa lakukan kebijakan seperti ini gitu. Iya, sehingga mencintai kultur dan budaya kita ini secara tidak langsung penjabarannya seperti itu gitu. Tapi tidak cukup Pak Kadis yang harusnya masyarakat semua, juga ini, terus DPR juga mendukung, pemerintah provinsi juga mendukung. Nah ini yang perlu didorong Pak Kadis barangkali ini perdanya ini, perdanya ini yang sudah jadi. Insya Allah mau jadi ketua palu atau bagaimana nih Pak Kadis? Alhamdulillah. Yang saya menjadi kebanggaan saya tersendiri dan kebanggaan kita bagi masyarakat Sulawesi Selatan karena gubernur kita, Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman itu sangat-sangat mendukung dengan keberadaan Perda Aksara Lontara ini. Dia sampaikan kepada saya, Pak Kadis, sampaikan terus, berjuang terus terkait dengan itu. Nanti kalau ada apa-apa lapor saya gitu. Dan alhamdulillah saya laporkan kembali kepada beliau bahwa alhamdulillah sampai detik ini Pak tidak ada halangan. Bahkan respon positif dari teman-teman anggota DPR provinsi ini sangat mendukung. Dan ini sudah masuk pada tahapan terakhir nih. Sudah kan itu membuat perda itu paket itu hampir tahunan Pak. Iya, dia hunting dulu dan lain sebagainya, membicarakan dulu, dibicarakan lagi di Kemenhumkam, banyak macam lah. Dan itu tahapan-tahapan itu, alhamdulillah sudah selesai. Nah ini sisa di tahap akhir aja nih. Makanya kita ya mudah-mudahan, saya berharap untuk bisa segera hadir perda itu dan ini menjadi legacy. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Iya, mudah-mudahan tercapai Pak Kadis. Ya, Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan keluarga kita yang ada di Luwu Raya sana. Seperti itu. Ya, jadi kalau nanti jadi perdanya Pak Kadis, barangkali toko-toko oleh-oleh yang di Somboku itu ditulisi semua Lontara. Orang dari luar kan datang belanja di situ. Lontara. Iya. Jadi tasirnya baju Neto nganja kiritong itu tulisan Lontara. Iya, aksara Lontara. Bacaan gambar memang taong tuh. Iya. Kamu aja tulisannya. Sama baju-baju dari Bali, dari Jogja, Dagadu, Matanu, apa tak? Pakai bahasa-bahasa lokal ya. Iya. Seperti itulah gambarannya. Iya, barangkali ada penelpon Bung Oki dari belum ada ya. Oh, terputus. Iya, jadi pendengar yang ingin bergabung silakan, kami nantikan di 0811 400 9250. Iya, jadi masih ada setengah jam. Iya, masih ada waktu teh. Ini kita mau tanya gini, ini soal festival lagi nih. Iya. Nah, festival kan nanti sifatnya untuk umum ini, untuk umum. Iya, ada yang bertanya ini tanggal berapa beda yang lomba karaoke? Karaoke-nya. 13 mulai karaoke tanggal lagu 13. daerah. Tanggal 13. Gimana cara daftarnya tahu Kak? Ada nanti kita informasikan dari panitia. Jadi termasuk pesertanya. Caranya untuk ikut lomba. Oh, caranya. Nanti bisa dikasih ke Dentai sama nanti ini kan RRI sudah mendukung ya. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak Pak Kepsta. Karena saya pikir memang Aksara Lontara ini bukan hanya milik kami sebenarnya. Ini milik masyarakat Sulawesi Selatan. Dan RRI memang dia menjadi harus garda terdepan karena Radio Republik Indonesia kan. Saya pikir semangat kita untuk bersama-sama untuk memajukan dan melestarikan, menjaga warisan leluhur kita itu
menjadi tanggung jawab bersama kita. Jadi nanti dikasih Dembaji saja listnya itu. Nanti kita pengumumannya kapan nanti kita bawa di acara setiap pagi itu acara Baribasa. Iya, nanti di situ disampaikan. Cocok. Nanti disampaikan. Cocok. Sekali-sekali nanti live bawa iPhone nanti Pak Kadis di situ dan saya telepon. Ya, boleh. Iya, barangkali Pak Keps atau bisa tambahkan dari tadi gimana bisa jadi sebagai fasilitator RRI ini radio terdepan kata Kak Upi ini. Dengan semangat yang telah diterbitkan disampaikan oleh para direksi RRI, semua RRI di daerah itu harus punya kewajiban untuk mengangkat atau menyampaikan hal-hal yang kearifan lokal tadi gitu loh. Jadi sosialisasi ini bukan suatu hal yang aneh sebenarnya. Karena wajib bagi kita RRI, wajib bagi kita RRI untuk mendukung itu, untuk menjadi apa tadi kata media partner dalam satu kegiatan yang berbau budaya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir lah, RRI siap mendukung itu, ya. Jadi bukan hanya sekedar sosialisasi saja, tapi memang bagaimana cara kita untuk atau gini. Suatu saat di Perompan itu mungkin ada pelajaran bahasa. Iya, bisa ada itu, ada pakarnya kita hadirkan di situ karena RRI itu juga kan bisa dilihat. Tonton apa yang Anda dengar gitu kan. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau Pak Kadis punya anggota bisa datang ke studio langsung setiap hari apa, jam berapa kita khusus pelajaran Aksara itu, Pak. Betul. Lontara. Keren itu, Pak, kalau bisa Pak. Baik, kita terima penelpon dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Denguki. Diaji. Halo. Tetap Pugi. Iya. Jadi ya itu tadi respon positif dari Pak Kepsta, Pak Kadis. Bagaimana mungkin nanti difasilitasi siapa yang bisa menjelaskan Lontara. Selama ini kan sudah ada dari Balai Bahasa Pak Kadis. Itu sering bahasa Makassar, bahasa Mandar, bahasa Toraja. Iya, pembinaan bahasa. Hanya sifatnya dia rekaman Pak Kepsta. Cuman tidak sampai ada gambar begitu belum. Belum ada gambar waktu itu. Masih kalau bisa nanti ini kalau bisa buat kerjasama nanti orangnya Pak Kadis setiap hari apa datang ke RRI. Iya, sebulan sekali. Bagaimana bisa. Pak Kadis? Boleh. Yang pasti semangatnya dulu ini udah terbangun ini. Iya, terbangun. Ya, saya atas nama sekali lagi saya katakan bahwa saya atas nama pemerintah Sulawesi Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RRI Makassar. Dalam pertemuan kita hari ini secara emosional kita sudah membangun satu kerja yang baik. Kalau MOU itu kan legalitasnya aja, nggak ada masalah. Yang penting kesepakatan ini sudah terbangun sama-sama. Dengan satu tujuan, bagaimana menumbuh kembangkan budaya kita yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini dengan melalui sosialisasi terkait dengan aksara Lontara yang Oke, ada penelpon Bung Oki. Oh, terputus lagi. Iya, baik. Itu. Jadi ada mini tawa Pak Kadis, ada Pak Kepsta. Jadi kita tinggal menjalankan ini dan tayang. Menjalankan itu. Programnya. Iya, insya Allah siap. Dan ini saya kembali saya tambahkan sedikit terkait dengan banyak juga enggak apa-apa Pak Kadis. Banyak. Festival Aksara Lontara. Tadi kan Bung Upik sudah jelaskan ada acara festival lagu daerah, ada lomba tulis anak-anak, ada lomba dongeng juga, ada storytelling, ada dongeng, ada dongeng yang terkait dengan menggunakan bahasa-bahasa daerah kita. Dari Bugis bahasa Bugis, Makassar bahasa Makassar, bahasa Toraja, Mandar, mau bahasa Luwu Raya boleh, seperti itu boleh. Jadi sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Seperti itu. Dan ini terbuka untuk umum. Selama 3 hari itu pelaksanaan betul-betul mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Karena ada pameran-pameran budaya kita di situ. Gratis ditahu Pak daftarnya. Gora gitu. Gora. Masyarakat kan suka ya tahu gora. Saya itu Dembaji memang coba betul-betul membudayakan itu
Gora. Gora, Iya, gratis. Kalau ada misalnya dibayar-bayar, malas nih orang ikut. Di luar dari konteks ini, Iya. seluruh bentuk fasilitas yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip, semua penggunaannya oleh masyarakat Gora. Gratis. Jadi, Goratis, Pak. Istilahnya di sini. Jadi kalau gratis. budayawan, teman-teman budayawan, seniman, sastrawan, ya penulis mau berdiskusi, memanfaatkan gedung layanan perpustakaan, please, dan itu gratis. Gratis. Seperti itu. Jadi RRI bisa siaran di sana, Pak ya? Bisa siaran di sana RRI. Mana pengelola deh Mbak? Joy kiseng nganu literasi. Literasi nanti secara langsung. Bisa tuh kelong-kelong tuh pakai kelong-kelong Mangkasar. Nah karena tahu mana pun indoor dan outdoor. Iya. Nah kembali lagi di festival kan Iya. Kopi. Selain dari 3 item tadi itu lomba karaoke. Karaoke lagu daerah ya, festival lagu daerah. Kan yang ngasih alat, ingat selalu karaoke sama Pak Kadis. Itu yang terekam di, sama-sama penggemar Bruri Pak. Jadi lagu daerah atau apakah orang-orang yang 100 berapa negara kemarin itu tahun kemarin atau virtual diundang kembali ini Dengopi? Iya, jadi selain festival itu apa lombanya ya beberapa lomba yang bisa disampaikan Deng. Iya, jadi tahun ini temanya Aksara Lontara ketiga adalah transformasi Aksara Lontara mendorong inovasi dan kreativitas. Itu temanya. Jadi tempatnya itu di perpustakaan 13 sampai 15 Oktober. Nah, di acara ini ada beberapa kegiatan. Jadi ada pameran Aksara Lontara. Jadi Anda masuk di perpustakaan itu nanti menjadi kampung Lontara. Ya sudah suasananya jadi suasananya pakai suasananya Lontara. Semua peserta seminar itu menggunakan pakaian adat masing-masing. Jadi yang dari Bugis pakai adat Bugis, Makassar pakai Makassar, Mandar dan Toraja dan sebagainya. Nah, itu di situ ada lomba festival lagu-lagu daerah. Jadi dongeng literasi. Dongeng ya. Lontara. Terus ada lomba kreativitas anak-anak Lontara. Ada juga nanti di situ peluncuran e-book Lontara. Jadi ada anak muda di Sulawesi Selatan yang menciptakan aplikasi Lontara. Nah, itu yang susah itu. Ya, nanti itu akan di launching di situ, akan diperkenalkan. Sekaligus juga di situ akan ditampilkan kebudayaan-kebudayaan dan kesenian-kesenian Sulawesi Selatan. Jadi yang kedua, yang pertama Lontara pertama itu ada festival Tundrum Pakanjara ya Pak Kadis. Tundrum Pakanjara Jadi tari-tarian itu lengkap. Jadi festival Aksara Lontara itu sebenarnya etalasenya Sulawesi Selatan, dan kita berharap karena Pak Kepsta juga sudah mendukung, teman-teman juga RRI akan mendukung, kita sangat terbantu dengan kehadiran teman-teman, dan ya kita berharap memang ini kan bukan sekedar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Apa yang kita lakukan ini adalah Prof. Nur Hayati Rahman selalu bilang, kalian itu yang Anda lakukan itu adalah gerakan kebudayaan sebenarnya. Gerakan kebudayaan. Dan itu gotong royong kebudayaan. Karena semua yang terlibat di sini itu menggunakan resource-nya masing-masing. Dan ini kita bergotong royong, bersatu padu di dalam menjaga salah satu warisan yang menurut saya itu mahakarya. Jadi orang-orang akhirnya bertanya, apa sih itu Aksara Lontara? Jadi dan kita akhirnya sejajar dengan bangsa-bangsa Jepang, Korea, yang suku-suku yang ada di Indonesia pastinya. Tapi tentunya kehadiran Festival Aksara Lontara yang kemudian nanti akan melahirkan sebuah perda yang kemudian menjadi keputusan bersama pemerintah daerah, itu kita harapkan mendorong dan menjadikan suatu masa di mana ketika kita masuk di Sulawesi Selatan, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin itu yang muncul dulu itu
tulisannya tulisan Lontara. Yang bahasanya yang pertama dia datang bahasa Makassar. Kalau perlu pakai nembok, lagu-lagunya. Anda semua orang akhirnya dipaksa itu bandara. Harus dipaksa. Oh di bandara ya. Kalau Wan aja kodong Pak Kadis tidak ada, jadi bandaranya yang bikin. Bandara yang bikin. Semua kantor bikin. Nah kalau Perda jadi, bagaimana Pak Kadis? Karena memang begitu keinginan kita itu. Tujuannya ya Pak. Semua lembaga memainkan instrumen ini. Di manapun terkantor RRI, Tasre. Tulisan tulisan. Seperti itu kan. Kita memang paksakan orang untuk masuk ke setiap lembaga itu, masuk ke setiap ruang pertokoan dan lain-lain sebagainya itu. Dia memang dipaksakan untuk tahu dan paham. Bukan sekedar tahu, tahu dan paham huruf Lontara itu seperti apa, bacanya seperti gimana gitu. Karena kalau tidak mulai dari situ, kapan lagi? Kapan jadi entah. Ini ada respon lagi Pak dari Mil ini di Luwu. Seperti penyampaian Pak Kadis, pembudayaan bahasa di mana pada hari tertentu berbahasa Bugis Makassar. Jadi sekedar info di Kabupaten Luwu itu Pak Kadis, Pak Bupati Luwu telah menginstruksikan setiap hari Jumat di instansi dan masyarakat menggunakan bahasanya, bahasa Luwu. Keren sekali. Di Luwu itu sudah dilakukan Pak. Kira-kira Makassar bisa toh jika kapan deh? Iya, harus bisa. Ini kapan ini tayang? Pak Kadis. Pak Kepsta, bahwa kita harus bangga dengan pemimpin-pemimpin seperti ini gitu. Mempunyai semangat juang terkait dengan mensosialisasikan budaya yang ada di wilayahnya seperti itu. Seperti apa yang dilakukan Pak Bupati ini, Pak Bupati Luwu. Wah, kita harus memberikan apresiasi. Dan mudah-mudahan mungkin besok lusa di saat digantikan seperti itu, kebijakan ini tidak hilang. Bahkan terus dikembangkan sehingga orang yang masuk di Luwu dipaksakan betul untuk tahu bahasa Luwu seperti apa. Gitu. Berarti kalau instrumen ini semua dimainkan, yakin dan percaya kekayaan budaya kita yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah tercermin. Orang akan melihat bahwa ternyata kita ke Provinsi Sulawesi Selatan betul-betul dia kaya akan budaya yang ada. Kamu menjadi. Jadi cini-cini karena mendukung kebijakan Pak Kadis. Ayo lestarikan asal Lontara Benge. Nah ini tapi ini caranya yang kita mau cari supaya caranya ini supaya jangan dilupakan. Nah salah satu cara itu Pak Kadis sudah terobosi untuk ke DPRD. Nah itu salah satunya. Memunculkan perda itu. Nanti Pak Kadis barangkali Pak Kepsta mau tulis juga di luar itu RRI besar. Responnya Pak Kepsta gimana? Bisa luar biasa. Mulai dari RRI. Mulai dari RRI tulisan Lontara Pak, bisa. Kenapa tidak? Tapi artinya kita tunggu perda dulu. Kalau sudah itu mau tidak mau wajib kita lakukan itu. Thank you banget Pak. Parlemen itu disari Pak Daeng kan. Silakan Pak Kadis katanya. Silakan Pak Kadis kira-kira Pak dengannya Pak Kepsta apa? Kalau saya sepakat Densi 7. Apa tahu dan jebat konar? Edi Ivan Densi 7. Apa maknanya tuh filosofinya? Hanya Densi 7 konotasinya memang orang yang selalu terbuka pikirannya, terus responsif gitu, paham akan kultur dan lain sebagainya itu karena apa nih setuju orang selalu kata kasarnya Pak Edi tidak ego gitu orang selalu menyikapi persoalan yang menjadi kesepakatan yang ada pada masyarakat itu sendiri seperti itu. Si 77 tahu Dekoki, seru kelo lagi kayaknya mau kopi rongan Pak Kepsta mau cicipi itu nakanya. Ini apa lagi? Kue janda. Pak Kadis punya kesenangan itu Pak Kepsta.
Kalau ini Taripang. Ane Taripang. Dan Tayang itu suka Taripang. Dua-dua itu Pak Kefta Pak Kadi senang. Pokoknya janda dan Taripang. Iya, kita dengarkan dulu satu film. Bajik mentongi rikado tulalana butagoa irajale ya sayang di belo-belo kakalana muri-muri ikate bunting beru ada ele na tujuan gau bajik rikodo irajale ya sayang bunting berua parekan nama toaya bunting berua karai bunting berua parekan nama toaya sapeda kumbang karai sapeda kumbang dongkokan bunting berua. Si pasa mole si katutui kita pedem bunting irajale ya sayang enamo antu parekan nama bunting berua karai bunting berua parekan nama tuaya sapeda kumbang karai sapeda kumbang dongkokan bunting berua sapeda kumbang dongkokan bunting berua.
Iya, Dembaji. Nah, Ini sesi terakhir Maki ini. Tadi tidak kan terasa. banyak nih dicerita tentang perdanya, tentang festival-festival apa yang akan ditampilkan. Nah, ini mungkin closing statement kan, iya, karena apa Belanda itu, ya. Harapan Apa yang closing statement kan? Closing statement. Apa itu Pak Kadis? Closing statement Nah, harapan nenek. Iya, ke depan. Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Karsipan. Tantangannya Festival Lontar akan tegama. Ya. Iya. Iya, kesimpulannya ya. Iya, Apa kesimpulannya ya. sebagai kadis, apa kita inginkan? Kesimpulan apa kan atau yang closing statement? Iya, closing statement. Closing. Nah ini biasa Pak Kepsta kalau dibilang closing diketawai saya. Nah hal-hal yang begini ini sebenarnya ini cirinya orang Makassar. Nah ini yang memang harus dibangun. Ya silakan Pak Kadis, harapan Pak ini. Menjadi harapan buat kami. Ya, sekaligus saya mengulangi lagi atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, saya berharap dalam acara Festival Aksara Lontara ini mengasih Maki. Datang. Datang Maki. Kita ramaikan ini acara festival di Jalan Sultan Hasanuddin. Jadi perpustakaan umum Jalan Sultan Alauddin. Jalan Sultan Alauddin. Ya. 3 hari nih di Pungupik ya, 3 hari. Jadi ada pameran di situ, ada musik daerah dan lain-lain. Mensuasori tawa. Yang kedua, saya berharap doa kita semua sama-sama bahwa insya Allah dalam waktu dekat ini perda terkait dengan keberadaan Aksara Lontara ini akan diresmikan, ya, katakanlah akan ditetapkan melalui DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, saya berharap doa kita semua dan mudah-mudahan dengan keberadaan perda ini terbentuk suatu lembaga atau yayasan Aksara Lontara di dalamnya yang mana semua memanage terkait dengan sosialisasi keberadaan Aksara Lontara, mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan Aksara Lontara, berkegiatan melalui dengan Aksara Lontara dan lain-lain. Dan yang menjadi kebanggaan kita sama-sama, suatu saat nanti menjadi harapan ya, ketika ada perda ini, ada hari-hari tertentu masyarakat Sulawesi Selatan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Dan di setiap lembaga ada tulisan Aksara Lontara di dalamnya. Salamaki, pada salama, ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Kadis. Mereka ada barangkali lagi. Iya. Jadi sedikit yang upi. Den Tayan dan Den Baji dengan Pak Kepsta. Tentu kami merasa terhormat dan berterima kasih atas apresiasi dari teman-teman RRI Makassar yang kemudian insya Allah akan bersama-sama kami di dalam mengawal kegiatan Festival Aksara Lontara. Karena ini kan akan menjadi event tahunan Pak Kepsta. Jadi sampai akhir masa. Insya Allah. Dan ini juga akan menjadi sebuah gerakan kebudayaan, gotong royong kebudayaan anak-anak Sulawesi Selatan yang diharapkan nantinya bisa menjadi sebuah gerakan bersama. Dan tentu panitia dan Pak Kadis tentunya yang mensupport kegiatan ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada dukungan dari semua pihak. Dan kita juga berharap, ayo teman-teman masyarakat Sulawesi Selatan, ayo datang di acara nanti 13, 14, 15 Oktober. Karena ini juga baru tahun ketiga ini kegiatan Festival Aksara Lontara itu dirangkaikan dengan hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Festival Aksara Lontara ini sekarang menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan di 3 tahun terakhir adalah sebagai upaya sumbangsi kecil kami buat Sulawesi Selatan. Dan ini akan menjadi
salah satu legasi lah para budayawan, akademisi, masyarakat, dan tentu juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di dalam mengembalikan kejayaan, aksara dan budaya Lontara itu sendiri. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi buat RRI. Dan kami tunggu Ki di Festival Aksara Lontara nanti 13, 14, 15. Jadi jangan satu hari saja. Iya, insyaallah. Mulai dari opening sampai akhir kita akan bersama-sama. Insya Allah nanti siap diliput ya Pak ya. Mensosialisasikan berbagai kegiatan-kegiatan anak-anak Sulawesi Selatan. Mbak Kepsta barangkali ada terakhir Pak. Pak untuk undangan dari Pak Kadis ini. Ya Pak Kadis, Pak Upi, kalau memang seperti itu 13, 14, 15 mungkin kita bisa disiapkan tempat kita buat studio mini gitu ya. Studio mini tempat kita bisa berdiskusi. Kita siapkan, itu akan lebih baik lagi seperti itu ya. Tinggal teman-teman dari TMB teknik ini yang akan bekerja keras untuk menyiapkan itu. Ya saya nggak banyak bicara. Kalau katanya olahraga bisa menyatukan bangsa, ya. Kenapa tidak dengan budaya dalam hal ini aksara Lontara? Kita harap ini lebih menyatukan teman-teman saudara-saudara saya di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepsta, Pak Kadis. Ya Desi Tujuh tahu. Ya. Dengopi, terima kasih. Iya, terima kasih Desi Jaya juga tahu. Jadi selesai mini acara tak bari bahasa kabar Kak Yudhistira juga Kak Dewi, terima kasih. Terima kasih kehadiran ada Pak Eko juga di Warkop juga Pak Eko. Masyarakat kan yang tuan rumahnya. Iya, Pak Syahrudin Umar. Pak Syahrudin Umar, terima kasih. Tidak kelihatan. Iya, itu yang punya tahu. Terima kasih banyak. Iya. Baik, jadi kita terima kasih ya. untuk teman-teman teknik semua yang kameramen. Terima kasih Bung Oki sama Kak Yudi dari subuh tahun Rudi, Desti. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini berubah. Untuk pendengar tak juga tahu. Terima kasih banyak semua yang sudah bergabung. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta malam berikut di baru saja berada wakil tadi kita ikuti bersama secara